Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hadan Fadilah Syabani dengan NIM 24501911044 dari kelas B angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 1 pertemuan ketujuh mengenai identifikasi senyawa menggunakan metode analisis kualitatif dan spektroskopi berdasarkan prinsip Green Analytical Chemistry. Selanjutnya, bagian latar belakang. Dalam bidang farmasi, identifikasi senyawa sangat penting untuk memastikan mutu, keamanan, dan kemurnian suatu bahan obat. Untuk melakukan identifikasi, dapat digunakan metode klasik seperti uji reaksi kimia maupun metode instrumental seperti UV visible dan inframerah. Selain itu, analisis saat ini diarahkan menggunakan prinsip Green Analytical Chemistry, yaitu metode yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, ada tujuan dari tugas ini yaitu merancang prosedur identifikasi senyawa, menafsirkan data hasil spektroskopi, menghitung nilai absorptivitas molar, dan menentukan identitas senyawa sampel berdasarkan data pengujian. Kemudian kita lanjut kepada soal yang pertama. Di sini ada bagian 1 tentang merancang prosedur analisis dari senyawa yang strukturnya terlampir. Senyawa dalam gambar tersebut adalah asiklovir. Asiklovir adalah sebuah analog nukleosida purin yang digunakan sebagai agen antiviral. Dilakukan 4 pengujian pada senyawa tersebut, yaitu reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, analisis spektrofotometri UV visible, dan analisis spektrofotometri infrared. Yang pertama, reaksi gugus fungsi, digunakan oksidasi rantai samping menggunakan kalium dikromat dalam suasana asam. Hasil positif ditandai dengan perubahan warna jingga ke hijau. Yang kedua, reaksi alkaloid. Uji Mureksid digunakan karena asiklovir merupakan senyawa purin. Hasil positif ditandai dengan munculnya warna ungu yang khas dengan diagram alir terlampir. Selanjutnya yang ketiga, analisis spektrofotometri UV visible. Sampel dilarutkan dalam NaOH encer dengan tujuan mencari panjang gelombang maksimum yang seharusnya muncul pada rentang 255 nanometer. Yang keempat, analisis spektrofotometri infrared dengan metode pelet KBR digunakan untuk melihat gugus fungsi secara molekuler. Keberadaan gugus karbonil dan hidroksil akan divalidasi melalui puncak yang spesifik pada spektrum infrared yang dihasilkan dengan diagram alir yang terlampir. Selanjutnya, mengenai penjelasan penerapan prinsip Green Analytical Chemistry dalam diagram alir prosedur identifikasi senyawa. Yang pertama ada penggunaan pelarut yang lebih aman seperti air atau etanol. Penggunaan sampel dalam jumlah kecil, waktu analisis lebih singkat, serta meminimalkan limbah kimia berbahaya. Dengan demikian, analisis menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, soal bagian 2, interpretasi data dan kesimpulan. Soal pertama bagian A, mengenai prinsip analisis kualitatif. Prinsip yang digunakan adalah identifikasi berdasarkan posisi panjang gelombang maksimum. Karena asam benzoat memiliki ikatan rangkap terkonjugasi pada cincin aromatiknya, ia akan memberikan serapan cahaya yang spesifik. Disiapkan dalam pelarut etanol dengan konsentrasi 10 mikrogram per mili. Untuk memastikan serapan berada dalam rentang deteksi alat yang optimal. Selanjutnya, soal pertama bagian B, tanggapan terhadap hasil spektrum dan kesimpulan. Jika kita perhatikan bersama hasil spektrum pada slide ini, spektrum menunjukkan dua puncak serapan yang krusial. Puncak pertama berada pada 230 nanometer dengan absorbansi yang sangat tinggi, dan puncak kedua berada pada 274 nanometer. Profil spektrum ini merupakan sidik jari molekuler dari asam benzoat. Dengan kesimpulan, berdasarkan kesesuaian nilai lambda max ini dengan standar farmakope Indonesia,
Dapat disimpulkan bahwa bahan baku tersebut secara kualitatif adalah benar asam benzoat dan memiliki profil kemurnian yang baik sesuai dengan standar QC. Selanjutnya, soal bagian 2. Pada tahap awal, ditentukan konsentrasi sampel yang diukur dari isolat murni sebanyak 50 mg, dilakukan pengenceran bertingkat hingga konsentrasi akhirnya menjadi 0,01 gram per liter dengan perhitungan terlampir pada slide. Dengan berat molekul 198, didapatkan molaritas larutan sebesar 5,05 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kemudian selanjutnya, menggunakan hukum Lambert-Beer, dihitung nilai absorptivitas molar dengan absorbansi 0,5 dan tebal kuvet sebesar 1 cm, dihitung nilai absorptivitas molar atau epsilon max, didapatkan nilai sebesar 9,90 kali 10 pangkat 3 dengan perhitungan terlampir pada slide. Angka ini yang akan menjadi kunci untuk identifikasi kualitatif selanjutnya. Kemudian, berdasarkan nilai absorptivitas molar yang telah dihitung tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi transisi elektron V ke V bintang yang menandakan serapan tersebut sangat kuat. Hal ini merujuk pada adanya gugus fungsi berupa cincin aromatik dan sistem karbonil yang terkonjugasi. Data ini sangat konsisten dengan profil senyawa organik seperti turunan purin atau aromatik tersubstitusi yang sering ditemukan sebagai bahan kimia obat. Pada soal selanjutnya, kita melakukan analisis senyawa kloramfenikol. Pada data hasil pengujian, belum diperoleh struktur senyawa yang pasti, dan hasil organoleptik menyatakan serbuk hablur putih kecoklatan, agak higroskopis, dan rasanya pahit, dan tidak berbau, dengan jarak lebur pada rentang 150–151 derajat Celcius. Senyawa tersebut larut dalam etanol dan agak sukar larut dalam air. Senyawa tersebut positif saat dilakukan uji FeOH2, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom, dan uji Bayer. MR-nya berada pada angka 323. Kemudian, pada spektrum UV didapatkan panjang gelombang maksimal sebesar 278 nanometer dan diperoleh nilai absorptivitas molar sebesar 9,90 kali 10 pangkat 3 liter mol per cm, dengan prediksi gugus fungsi berupa cincin aromatik dan nitro terkonjugasi. Untuk spektrum inframerah, didapatkan hasil bilangan gelombang, gugus fungsi, dan intensitas sebagaimana terlampir pada slide yang akan kita bandingkan dengan bilangan gelombang yang didapatkan dari literatur. Kemudian, di sini kita akan lakukan perbandingan dari data hasil pengujian analisis senyawa kloramfenikol dengan hasil dari literatur yang saya dapatkan. Pada data literatur, diperoleh struktur kimia berupa kloramfenikol. Dengan data organoleptik, serbuk hablur halus berwarna putih sampai keabuan, tidak berbau, rasa pahit, dan jarak leburnya berada pada rentang 149–153 derajat Celcius. Berdasarkan hasil uji kelarutan dan reaksi kimia dari pengujian, didapatkan prediksi gugus fungsi berupa alkohol, amida, dan juga nitroaromatik. Kemudian, pada spektrum UV, didapatkan panjang gelombang yang sama seperti hasil pengujian dengan angka sebesar 278 nanometer dan diperoleh nilai absorptivitas molar sebesar 1 kali 10 pangkat 4 liter mol per centimeter, menyatakan bahwa hasil spektrum UV dari literatur serupa dengan hasil dari pengujian. Begitupun dengan data spektrum infrared dari literatur, didapatkan bilangan gelombang dengan rentang bilangan, gugus fungsi, dan intensitas yang tidak jauh berbeda dari hasil pengujian. Setelah itu, kita lakukan komparasi atau perbandingan antara data hasil pengujian dan juga literatur dari analisis senyawa kloramfenikol.
Bisa kita lihat di sini, berdasarkan analisa fisik, kimia dan juga spektrum, dapat disimpulkan bahwasannya senyawa berupa chloramphenicol. Selanjutnya, pada soal nomor 4, kita melakukan analisis struktur senyawa yang belum diketahui. Pada data hasil pengujian, belum diperoleh struktur senyawa. Hasil organoleptik menyatakan serbuk hablur putih kecoklatan, agak higroskopis, berasa pahit dan juga tidak berbau. Dengan jarak leburnya berada pada rentang 170 sampai 171 derajat Celcius. Senyawa tersebut larut dalam eter dan air. Senyawa tersebut positif reaksi FeCl3, uji pelepasan NH3, uji asam hidroksamat, uji adisi brom dan Bayer. MR-nya berada pada angka 151. Kemudian, pada spektrum UV didapatkan panjang gelombang maksimal sebesar 243 nanometer, diperoleh nilai absorptivitas molar sebesar 1,71 kali 10 pangkat min 4 liter mol per centimeter, dengan prediksi gugus fungsi berupa cincin aromatik dan juga nitro terkonjugasi. Untuk spektrum infrared, didapatkan hasil bilangan gelombang, gugus fungsi, dan intensitas sebagaimana terlampir pada slide. Kemudian, kita akan melakukan perbandingan atau komparasi data hasil pengujian dari analisis struktur senyawa dengan hasil dari literatur yang saya dapatkan. Pada data literatur, diperoleh struktur kimia berupa paracetamol. Dengan data organoleptik, serbuk hablur halus, warna putih sampai keabuan, tidak berbau, berasa pahit, dan jarak leburnya berada pada rentang 168 sampai 172 derajat Celcius. Berdasarkan hasil uji kelarutan dan reaksi kimia dari pengujian, didapatkan prediksi gugus fungsi berupa gugus fenol, gugus amida, dan cincin aromatik. Kemudian, pada spektrum UV didapatkan panjang gelombang yang sama seperti hasil pengujian, dengan angka sebesar 243 nanometer dan diperoleh nilai absorptivitas molar sebesar 0,9 kali 1,1 kali 10 pangkat 4 liter mol per centimeter, menyatakan hasil spektrum UV dari literatur serupa dengan hasil pengujian. Setelah itu, kita lakukan komparasi atau perbandingan antara data hasil pengujian dan juga dari literatur. Berdasarkan analisa fisik, kimia, dan juga spektrum, dapat disimpulkan bahwasannya senyawa mengandung gugus fungsi fenol, amida, dan juga cincin aromatik. Baik, setelah membahas 2 bagian dan 4 soal, kesimpulannya, seluruh metode analisis yang digunakan memberikan hasil yang saling mendukung atau terkolerasi. Penggunaan prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC, pengurangan volume sampel, penggunaan pelarut aman seperti etanol atau air, dan metode non-destruktif infrared. Dalam prosedur ini terbukti efektif untuk mengidentifikasi identitas dan kemurnian senyawa asam benzoat, chloramphenicol, dan analisis struktur senyawa sesuai dengan standar Farmakope Indonesia. Kemudian di sini terlampir daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint dan mengerjakan tugas Kimia Farmasi 1 pertemuan 7 ini. Baik, sekian penyampaian tugas Kimia Farmasi 1 pertemuan 7 dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan misunderstanding dari penyampaian saya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.